Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aulia Patricia dengan NPM 253111102. Saya dari kelas SI 25B. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Kemudian ada definisi ekonomi Islam. Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian, menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Menurut N. Siddiqui, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini, didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman. Menurut Hasanul Zaman, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam: yang pertama, untuk meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan juga menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad, syidid, amanah, fatohah, dan juga tablik. Kemudian ini merupakan lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, dan juga Pasar Modal Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian ada prinsip syariah, pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah: yang pertama, prinsip bagi hasil; yang kedua, prinsip penyertaan modal; yang ketiga, prinsip jual beli barang dan memperoleh keuntungan; yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan; dan yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan perusahaan muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pembangunan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kemudian fungsi bank syariah: yang pertama ada manajer investasi, yang kedua jasa keuangan, yang ketiga ada investor, dan yang keempat ada fungsi sosial. Berikut kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gahar, maisir, dan juga riba. Penggadaian syariah yaitu menjadikan suatu barang berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Kemudian ada rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Kemudian ada murtahin, yaitu orang yang menerima penggadaian. Dan yang ketiga ada marhun, yaitu barang jaminannya. Syaratnya yang pertama mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua harus ada pola waktu akad. Dan yang ketiga harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Selanjutnya ada dain hutang. Yang pertama harus jelas rahin dan murtahin. Yang kedua harus tetap dapat dimanfaatkan. Dan yang ketiga harus lazim pada waktu akad. Kemudian ada ijab dan kabul. Keduanya jelas menggunakan keinginan untuk akad ran. Kesesuaian kabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Kemudian ada pengertian MBT. Menurut Hasan dan Hasan Ali, MBT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana
yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodaqoh. Lalu ada fungsi BMT. Yang pertama Baitul Mal, dan yang kedua ada Baitul Tamwil. Selanjutnya ada dasar hukum BMT pada dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Ada juga dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Lalu ini merupakan konsep dasar pasar modal syariah. Di sini ada prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang kelima, investor, emiten maupun bursa tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.